Shalom, puji nama Tuhan, bersyukur kita beri kembali di Menara Doa Live Streaming Amazing Grace Community Church yang tetap benar ke Kudus. Mari kita bersama-sama berdoa, kita satukan hati kita di dalam doa. Kami mengucap syukur terima kasih buat Roh Kudus-Mu, buat penolong yang ajaib, sehingga kami dapat mendengar respon dari dan meresponi panggilan daripada Roh Kudus untuk kami dapat menyembah, memuji nama Tuhan bersama rekan-rekan kami melewat Menara Doa Live Streaming ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kami sehingga kami dapat memberi korban persembahan yang terindah dari hati kami yang penuh tulus. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan memuji memuliakan nama Tuhan, kuduskan hati, pikiran, lidah, bibir kami sehingga kami layak untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang saya sepakat dalam pujian penyembahan, mari kita ambil bersama. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita selalu mengucap syukur, jangan pernah menyesal kita menjadi anak Tuhan. Walaupun konsekuensi menjadi anak Tuhan itu kadang-kadang kita diizinkan Tuhan melewati lembah air mata. Ada banyak hal-hal yang harus mau kita sangkal, menyangkal di pikul salib. Tetapi percayalah, saat kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan dengan setia, kesetiaan kita akan ada rewardnya, yaitu diberikan mahkota kesetiaan pada akhirnya. Puji nama Tuhan, untuk itu mari kita tetap terus semangat, kita terus memuji nama Tuhan selagi kita diberi nafas kehidupan. Haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari demi hari telah kami lewati. Hari demi hari, tahun demi tahun kami dapat melewati segala macam ujian, persoalan, dan kami boleh berdiri sampai hari ini. Itu semua oleh karena kemurahan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Puji Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Amin. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur
Aku puji namamu ya Rob. Hanya Engkaulah kekuatan Aku kami. sembah Hanya Engkaulah perlindungan Aku kami. muliakan Tempat kami Engkau berlari. ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami sembah, Terima kasih Bapa. kami sembah, kami sembah. Kekuatan di hidupku, ku dapatkan darimu, menopangku selalu di dalam kelemahanku. Memandang kepadamu dalam hadiratmu, ku bersujud. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhanku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku, dan jangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Bersyukur buat kasih-Mu. Kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapatkan dari-Mu, menopangku selalu di dalam kelemahanku. Ku memandang kepadamu dalam hadirat-Mu, ku bersujud. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhanku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku, dan jangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Bersyukur buat kasih-Mu, ku percaya, percaya Kau bekerja, amin, mendatangkan kebaikan di hidupku, dan jangan-Mu sempurna bagi kehidupanku selamanya, selamanya. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku, dan jangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu, ku bersyukur buat kasih-Mu, ku bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kau luar biasa di dalam hidup kami. Berkati saudara-saudara kami yang begitu setia mengikuti menara doa.
Jerih lelah mereka di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Pasti kami akan mendapat mahkota kehidupan asal kami tidak lemah, kami tidak goyah. Dan jerih lelah kami Engkau akan balas dengan anak-anak keluarga yang diberkati Tuhan, anak keluarga keturunan yang mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menjaga kami dapat lihat segalanya. Kalau kami dapat melewati hari demi hari, tahun demi tahun, kami boleh tetap mengikuti Engkau, melayani Engkau, melewat pujian penyembahan. Itu semua adalah kekuatan, berkat dan anugerah penyertaan-Mu yang ajaib. Selayaknya lah kami terus mengucap syukur, terima kasih. Bapak, kami berdoa untuk segala pergumulan yang dihadapi oleh saudara-saudara kami pada hari ini Tuhan. Mungkin ada pergumulan yang masih terus dalam pergumulan doa. Kami percaya kuasa-Mu, rancangan-Mu itu indah bagi kami. Walaupun mungkin kami pernah melakukan hal-hal yang salah, kami masuk di dalam pencobaan oleh karena salah perkataan, salah perbuatan perilaku kami. Kami memiliki Bapa yang baik, Bapa yang sanggup mengangkat kami, melepaskan kami dari yang jahat, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang hidup penuh dengan kemenangan. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian penyembahan kami pada siang hari ini menjadi suatu pujian yang menyenangkan dan mengangkat hati-Mu. Dan sebentar kami akan dengar firman-Mu, biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi langkah hidup rohani kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang diberkati Tuhan, mari kita aminkan bersama. Amin. Pembacaan kita hari ini ada di Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 4, 5 dan ke-6. Injil Yohanes pasal 4, 5 dan 6. Saya ingin membaca di Injil Yohanes pasal yang ke-5. Di dalam Injil Yohanes pasal ke-5 diceritakan ada seorang yang lumpuh yang menantikan goncangan air. Saudaraku, di dekat pintu gerbang domba, di situ banyak orang sakit. Terjadi mujizat apabila malaikat Tuhan menggoncang air itu, maka siapa saja dan apapun penyakitnya, jikalau yang pertama kali masuk, dia akan sembuh. Dan yang menjadi satu hal yang sulit, karena tidak ada yang tahu kapan air itu bergoncang. Bisa 1 jam kemudian, bisa 5 jam kemudian, atau bisa sehari lagi atau 3 hari lagi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, rema Tuhan yang saya terima melalui cerita orang yang lumpuh yang disembuhkan Tuhan Yesus ini. Yang pertama tadi kita melihat bahwa Tuhan itu berbuat mujizat, mau menyembuhkan apapun penyakitnya, tapi hanya yang pertama kali masuk yang sembuh. Saya jadi berpikir begini, kenapa ya Tuhan kok gak mau buat air itu sehari 24 jam, siapapun yang masuk sembuh semua? Apa Tuhan tidak bisa melakukan itu? Pasti bisa. Gak perlu menunggu, air itu ada terus dan mau jam berapa saja datang masuk sembuh. Kenapa Tuhan tidak membuat itu? Kenapa Tuhan kok justru hanya yang pertama kali masuk? Nah, ini pemandangan yang sangat, maaf kata, lucu. Karena begitu hanya goncang, puluhan orang terjun.
Tentunya yang lumpuh pasti kurang cepat. Dan yang lumpuh ini tidak kebagian mujizat. Nah, saya katakan lucu karena begitu masuk ke air semuanya basah, tapi yang cuma satu yang sembuh. Nanti mengulangi lagi, entah setiap yang sakit itu sudah masuk basah kuyup entah 100 kali, entah 50 kali, kita tidak mengerti. Tapi yang menjadi rema, sekali lagi mengapa Tuhan tidak mau membuat air itu bisa menyembuhkan setiap saat, setiap waktu, siapapun, jam berapapun, tetapi Tuhan sewaktu-waktu menggerakkan air itu sehingga yang pertama kali masuk sembuh. Yang saya terima rema hari ini adalah walaupun Tuhan mau menyembuhkan, walaupun Tuhan mau menolong kita, tetapi kita diminta untuk sabar menunggu. Sabar menunggu. Dan bukan hanya sabar menunggu, tetapi kita diminta untuk berulang-ulang mencoba. Berulang-ulang mencoba. Ini nyata-nyata sudah ada mujizat. Tapi Tuhan hanya memberikan satu orang yang pertama yang masuk. Tentunya yang mengharapkan sembuh dia harus berulang-ulang mencoba. Kali ini teman saya yang keduluan. Kali ini yang di seberang sana yang duluan masuk sembuh. Dan harus mencoba berulang-ulang. Nah, rema yang saya terima yang pertama. Saudara kalau ingin mendapat pertolongan Tuhan, Tuhan itu bisa menolong dalam sekejap. Tuhan bisa berbuat mujizat apa saja. Sakit, mau diberkati, dapat jodoh, pengen dapat keturunan, bisa. Tapi dari cerita ini kita belajar Tuhan ingin kita menunggu. Dan Tuhan ingin kita mencoba dan mencoba. Kalau air ini sudah nyata-nyata betul ada mujizat, itu pun harus sabar, harus mencoba terus-menerus, apalagi yang tidak nyata, yang tidak ada mujizat. Maksud saya begini, kalau air ini ribuan orang sudah menyaksikan betul-betul di dalamnya ada mujizat, itu pun harus sabar, harus mencoba. Apalagi di dalam kehidupan kita yang belum nyata-nyata aja mujizat. Saya katakan belum nyata-nyata pertolongan Tuhan. Tuhan berjanji akan melakukan mujizat, tapi kita kan tidak menemukan satu tempat terus kita nunggu gitu seperti orang-orang, kan tidak. Makanya banyak orang yang kemudian memakai cara dengan minyak urapan. Gitu. Itu semua saya tidak salah, tetapi rema Tuhan itu loh. Kita harus mencoba. Kita harus sabar. Nanti Tuhan akan melakukan mujizatnya. Saudara usaha. Saudara kan tidak tahu di mana mujizatnya. Saudara mencoba. Saudara sabar. Mencoba lagi. Saudara mungkin pengen sembuh. Ya saudara mencoba. Berdoa, ya, berobat, tumpang tangan, minyak urapan. Dengan iman. Nanti akan ketemu jalannya dan saudara akan menerima kesembuhan. Kalau di tempat ini nyata-nyata ada mujizat yang bisa dilihat oleh mata, itu pun Tuhan hanya menyembuhkan satu orang yang pertama masuk. Apalagi kita. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kenapa Tuhan tidak mau menyembuhkan semua? Air itu ada 24 jam. Air itu seminggu 7 hari, siapapun yang masuk sembuh. Tuhan kan bisa, kenapa kok harus yang pertama? Sekali lagi, Tuhan mengajar kita sabar. Tuhan mengajar kita untuk mencoba. Nah saudaraku, kalau saudara ingin mujizat, kalau saudara ingin sembuh, kalau saudara ingin diberkati, kalau saudara ingin dapat jodoh, kalau saudara ingin apapun,
Ada upaya untuk mencoba. Dan disitulah Tuhan melatih umatnya. Kalau semuanya sembuh, Tuhan kasih air yang 24 jam kapanpun masuk sembuh. Pasti nanti orang-orang yang disembuhkan itu tidak punya karakter yang baik. Tidak pernah berjuang, tidak pernah sabar menunggu. Tuhan ingin melatih itu. Untuk penutup, Tuhan Yesus mengatakan waktu kelaparan janda itu banyak. Tapi Tuhan hanya menolong janda yang di Sarfat. Waktu zamannya Naaman itu banyak orang sakit kusta. Tapi yang disembuhkan hanya Naaman, bukan orang Israel lagi. Ya kan? Yang orang Israel jengkel. Begitu banyak kusta tidak disembuhkan. Hanya Naaman yang justru bukan orang Israel, bukan umat pilihan, disembuhkan. Lah kenapa Tuhan tidak mau menyembuhkan yang lain-lain? Toh bagi Tuhan menyembuhkan 1 orang, menyembuhkan 1000 orang tidak ada sulitnya, sama saja. Tapi itu tadi loh. Ya, Tuhan hanya menolong janda di Sarfat. Tuhan melihat hati janda itu yang rela, ya, mentaati apa kata hamba Tuhan, apa kata firman Tuhan. Tuhan hanya menyembuhkan Naaman, orang kafir itu. Walaupun pertama-tama Naaman menolak, tetapi Tuhan melihat usahanya Naaman itu. Dari negeri yang jauh datang, sudah dipersiapkan persembahan-persembahan, kalau nanti sembuh aku akan berkorban. Niat hati itu yang dilihat Tuhan. Makanya Tuhan menyembuhkan Naaman. Mungkin banyak orang kusta tidak punya hati seperti Naaman. Kalau disembuhkan tidak ingin berkorban. Kalau disuruh ke sana, wah jauh. Kalau diberitahu ada hamba Tuhan, ada nabi yang dipakai Tuhan, yang lain mungkin melecehkan. Ah kamu pembantu ngomong sembarangan. Buat apa aku nuruti pembantu, aku jenderal. Justru Tuhan melihat Naaman yang rendah hati. Pembantunya ngomong, dia turuti. Itu bukan jarak yang dekat, jarak yang jauh. Dari situlah usaha Naaman, kesungguhan hati Naaman, Tuhan menyembuhkan. Nah, ini rema kita hari ini. Itu sebabnya jangan anggap Tuhan itu maha kuasa kemudian segala sesuatunya instan. Tidak. Karena Tuhan maha kuasa tapi dia ingin mendidik umatnya. Supaya kalau dia menolong ada sesuatu perubahan. Ada kerinduan. Ada ucapan syukur kepada yang ditolong itu. Ya, ini yang saya dapatkan dari ayat ini. Ya, walaupun saya katakan Tuhan itu bisa berbuat mujizat, siapa saja yang nggak tahu terima kasih pun Tuhan bisa sembuhkan. Karena dia Tuhan, mau-maunya dia, suka-sukamu Tuhan. Tetapi dari firman-firman yang kita baca, Tuhan mengajarkan kepada kita itu tadi. Usaha terus, bersabar terus, dan Tuhan lihat hatimu. Kalau hatimu seperti Naaman, kalau hatimu seperti orang lumpuh ini yang mungkin sudah berulang-ulang mencoba. Dan akhirnya Tuhan kasihan melihat dia. Dan akhirnya Yesus datang menyembuhkan orang lumpuh ini. Kiranya saudara jangan putus asa, jangan menyerah. Karena pertolongan Tuhan itu ya dan pasti. Dia yang berfirman, dia akan menolong. Cuma dia ingin melatih kita. Apakah kita punya daya juang? Apakah kita jadi orang yang punya karakter yang baik? Semuanya itu nanti saudara akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Sampai di sini rema yang saya terima. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas. Punyailah mental yang kuat, karakter yang
luar biasa. Sehingga tatkala Tuhan melihat itu semua, waktu Tuhan, kuasa Tuhan akan turun atas kita semua. Sehingga kita mengalami pertolongan yang ajaib. Baik sakit disembuhkan, susah dihiburkan, rohani yang mati dibangkitkan, karakter yang bobrok diperbarui. Bahkan yang miskin diberkati menjadi kaya seperti kata firman Tuhan. Berkat ini aku minta di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari semuanya diberkati, katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini menara doa siang hari ini. Sampai jumpa esok di waktu dan gelombang frekuensi yang sama. Dadah.